Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Niswari dengan NPM A1I022056 kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model komunikasi efektif dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian model komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Model komunikasi dalam pendidikan anak usia dini merujuk pada cara penyampaian informasi dan interaksi antara pendidik, anak, dan lingkungan. Model komunikasi dalam pendidikan anak usia dini juga mencakup aspek penting seperti penggunaan media yang sesuai, pemberian umpan balik positif untuk meningkatkan motivasi belajar anak, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung eksplorasi kreatif. Selain itu, model ini dapat membantu membangun hubungan emosional yang positif antara pendidik dan anak, membantu mereka merasa diterima dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Kemudian, model komunikasi efektif dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu model pembelajaran bermain. Model pembelajaran bermain menggunakan permainan sebagai sarana pembelajaran, memungkinkan anak untuk belajar melalui pengalaman langsung dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Model pembelajaran bermain memanfaatkan permainan sebagai alat untuk merangsang kreativitas, meningkatkan keterampilan sosial, dan memfasilitasi pemahaman konsep-konsep penting. Dengan memadukan unsur kesenangan dalam pembelajaran, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan kritis dan problem solving secara intuitif melalui pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis cerita. Model pembelajaran berbasis cerita menyampaikan konsep dan nilai-nilai melalui cerita atau dongeng, memfasilitasi pemahaman anak tentang dongeng, pemahaman anak tentang dunia sekitarnya. Model pembelajaran berbasis cerita melibatkan penggunaan cerita atau dongeng sebagai alat utama untuk menyampaikan konsep, nilai-nilai, dan pemahaman dunia kepada anak-anak. Melalui narasi yang menarik, anak-anak tidak hanya memahami informasi secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan imajinasi, keterampilan, serta nilai-nilai moral. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif mendorong kerjasama antara anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, membangun keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi mereka. Melalui kerjasama, mereka membangun keterampilan sosial seperti bekerja dalam tim, mendengarkan, memberi kontribusi, dan memecahkan masalah bersama. Selain itu, model ini membangun kemampuan berkomunikasi karena anak-anak perlu berinteraksi, berbagi ide, dan menjelaskan pemikiran mereka kepada teman-teman mereka. Ini tidak hanya mempersiapkan mereka untuk dunia sosial secara lebih baik, tetapi juga meningkatkan pemahaman materi pembelajaran melalui diskusi dan berbagai pengalaman. Adapun aspek komunikasi efektif dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian, jelaskan konsep dengan kalimat sederhana dan jelas. Dorongan untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Gunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mendukung pesan. Kemudian, pertahankan kontak mata untuk menunjukkan perhatian. Terus, gunakan bahasa tubuh yang positif dan ramah. Yang ketiga yaitu mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh saat anak berbicara. Ucapkan kata-kata pengakuan untuk menunjukkan pemahaman. Kemudian, dukung anak untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka.
Ada juga aspek komunikasi efektif dalam pendidikan. Yang pertama yaitu bahasa yang dapat dimengerti. Gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Hindarilah istilah yang mungkin membingungkan anak. Kedua, keterbukaan dan transparansi. Berkomunikasi secara jelas dan terbuka tentang tujuan pembelajaran. Sampaikan harapan dengan jelas kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi. Gunakan platform digital untuk memberikan informasi dan dukungan. Yang keempat yaitu motivasi. Gunakan strategi komunikasi yang memotivasi peserta didik. Jelaskan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan model komunikasi. Yang pertama, bahasa yang sesuai. Gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, sederhana dan penuh dengan contoh konkret untuk memfasilitasi pemahaman. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak seperti gambar, buku cerita, bergambar, atau aplikasi edukasi yang interaktif. Yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua. Membangun keterlibatan orang tua melalui komunikasi terbuka, pertemuan rutin, dan kolaborasi dalam mendukung pembelajaran anak. Kemudian tujuan model komunikasi efektif dalam pendidikan anak usia dini. Memastikan pemahaman yang jelas, partisipasi aktif, hubungan positif, stimulasi kreatif, penyesuaian dengan kebutuhan individu, pengembangan keterampilan bahasa, dan pemberian umpan balik positif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Kesimpulan dari materi model komunikasi efektif dalam pendidikan anak usia dini yaitu melibatkan interaksi positif antara pendidik dan anak, didukung oleh bahasa yang sesuai dengan perkembangan anak, penggunaan media pembelajaran yang menarik, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan minat anak. Komunikasi yang efektif memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.